ternyata bapak itu masuk ke sebuah gua, dan gua itu ternyata ada sebuah patung yang sangat mirip sekali dengan Nyi Roro Kidul. Dan di situ bapak itu telah melakukan seperti layaknya suami istri atau melakukan intim. Dan yang dibikin saya aneh, Bu, di situ yang namanya uang itu berterbangan di atasnya bapak itu, Bu. Di tahun 2013-nya itu memang sudah dikatakan jayanya orang. Nah, pada kesempatan malam ini saya akan membawakan kisah nyata yang sangat menarik sekali. Nah, ini awal ceritanya itu memang benar-benar sangat langka. Tidak semua orang mengalami dengan hal yang seperti yang dialami oleh narasumber ini. Nah, ini ada sebuah kiriman cerita. Nama yang saya samarkan adalah Kang Edi. Nah, Kang Edi ini telah menyaksikan ayahnya itu melakukan pesugihan. Dari awal itu orangnya miskin tanpa memiliki apapun, hingga sampai menjadi orang kaya raya di desanya. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Nah, terima kasih banyak yang sudah menyubscribe. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kita tidak usah berpanjang lebar, langsung saja masuk ke kisah nyatanya Kang Edi. Memang ada keanehan dengan bapaknya Edi. Semakin lama itu kayak semakin aneh. Seakan-akan itu sudah mulai memisah dari keluarga. Setiap malam itu selalu keluar. Dan setiap ditanya oleh ibunya Edi, itu jawabannya pasti nongkrong dengan teman barunya. Nah, Edi ini makin penasaran. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh bapaknya Edi ini? Nah, tidak lama kemudian Edi ini mulai bertanda tanya. Tanyalah sama ibunya, Bu, ini bapak itu setiap malam pergi ini emang kemana sih, Bu? Koyok ngene lho, Nger. Aku yogo aneh. Awit mien bapakmu kuwi ora pernah lunga-lunga kadi bengi kene iki. Tapi keanehan kuwi mau awit wulan-wulan winginane semenjak duwe kanca anyar, kuwi mulai terus metu bengi setiap wengi. Aku uga aneh, kira-kira kuwi ana apa, Nger? Coba dipalanget diselidiki karo kowe, Nger. Nah, karena Edi ini disuruh oleh ibunya untuk menyelidiki bapaknya itu ngapain setiap malamnya. Singkatnya cerita, Edi ini mulai mengikuti karena bapaknya ini keluar pada waktu tengah malam, tepatnya di jam 12 malam. Setelah sampai mengikuti bapaknya ini, ternyata tidak jauh dari lokasi pesisir, tidak jauh dari pantai, karena rumahnya Edi ini memang sangat dekat dengan pesisir tersebut. Nah, yang dibikin aneh oleh Edi ini, di suatu pantai tersebut ada suatu gua yang bisa dikatakan oleh Edi ini guanya itu sangat dalam. Edi mulai mengikuti dengan endap-endap atau sembunyi-sembunyi karena takut bapaknya ini mengetahui bahwa Edi ini mengikuti bapaknya. Dan keanehannya itu, setelah bapaknya memasuki gua itu,
Edi mulai mengikuti terus-menerus dan menerus. Akhirnya Edi pun sampai di pintu gua. Di situ bapaknya Edi itu berarti membelok atau menikung ke sebelah kiri, karena di situ itu menurut Edi itu ada dua jalur, yang satu ke arah kanan, yang satu ke arah kiri. Nah di situ bapaknya Edi memasuki yang ke sebelah kiri. Akhirnya Edi mulai mengikuti jejak ayahnya. Setelah sampai di situ, ternyata ayahnya di situ sedang duduk. Bapaknya Edi ini mulai ritual pesugihan. Di situ setelah bapaknya Edi membakar kemenyan, menaburkan bunga seluruh ruangan gua, dan Edi itu kaget melihat sebuah patung yang sangat mirip sekali dengan Nyi Roro Kidul. Nah singkatnya, bapaknya ini mulailah melakukan ritual atau melakukan intim dengan sosok patung itu. Jadi patung itu diperlakukan seperti layaknya manusia. Setelah si bapaknya si Edi ini melakukan suami istri atau melakukan intim, itu ada keanehan yang tidak dikira oleh Edi. Tidak lama kemudian, yang dilihat oleh Edi ini, tuh kok tiba-tiba ada uang yang berterbangan dari atap gua itu. Nah singkatnya, itu uang mulailah dimasukin ke bajunya bapaknya Edi. Karena bapaknya Edi ini membawa baju dua, jadi hanya memakai kaos, tapi baju yang panjang itu digelar di situ, lalu dimasukin uang. Dan setelah sampai di rumah, ayahnya itu sudah sampai di rumah dulu. Dan tidak lama kemudian ibunya Edi ini mulai mendekati si Edi. Kemudian nanya sama Edi, "Dek, apa yang kamu lihat setelah kamu mengikuti bapak?" Edi kemudian bingung, mau ngomong bagaimana, nggak ngomong bagaimana. Kemudian Edi ini melongo. Kemudian ditanya lagi, "Dek, apa yang kamu lihat? Apakah benar bapak itu mempunyai teman baru yang sering nongkrong-nongkrong di luar sana? Kamu benar nggak melihat apa enggak?" Edi ini malah kayak seakan-akan itu tarik nafas. Dan Edi ini nggak mau bicara, jadi dia itu ngomongnya cuman iya aja. "Iya bu, jadi bapak itu main sama temennya di sono." Tapi tiba-tiba itu Edi itu langsung masuk ke kamarnya sendiri. Nah singkatnya, semakin lama itulah mulai ada perubahan dari keluarganya yang dulunya miskin tanpa memiliki apa-apa. Mulai ada kejayaan di tahun 2012, mulai jaya, bisa membeli tanah ke sana, tanah ke sini, punya rumah yang sangat mewah, punya mobil. Semakin lama itu, di tahun 2013-nya itu memang sudah dikatakan jayanya orang desa situ. Menurut Edi ini memang benar-benar sangat kaya, benar-benar orang yang sangat disanjung atau orang yang sangat dihormati. Nah singkatnya, adiknya Edi yang bernama Putri itu masih umur, kalau nggak salah itu umur 14 tahun. Dia itu masih perawan lah ya. Di situ dia juga anaknya itu jarang keluar. Kalau habis sekolah pasti jarang keluar. Nah di situ tuh si Putri ini tuh kayak mulai ada keanehan menurut Edi. Jadi setiap mau makan bareng dengan keluarga, Putri ini melihat nasi itu layaknya belatung. Jadi apa yang akan dimakan oleh si Putri ini pasti kelihatannya itu belatung. Singkatnya, Edi ini bercerita ke ibunya, "Bu, ini mohon maaf ya Bu, ini kan Putri kan sakitnya agak aneh.
Masa iya kita lihat makanan enak kayak gini, kata putri itu, kelihatan ada belatungnya. Lah setiap kita makan, apapun yang kita makan bareng, pasti menurut putri ada belatungnya. Sebenarnya Bu, jadi begini Bu ya, dulu pada waktu ibu itu menyuruh aku itu keluar untuk mengikuti bapak, jadi itu memang sengaja aku tutupin Bu. Loh piye nger, lo kok bisa ditutup itu piye? Jadi begini loh Bu, bapak, setelah saya ikutin, waktu dulu ibu menyuruh saya untuk mengikuti bapak, ternyata bapak itu masuk ke sebuah gua, dan gua itu ternyata ada sebuah patung yang sangat mirip sekali dengan Nyi Roro Kidul. Dan di situ bapak itu telah melakukan seperti layaknya suami istri atau melakukan intim. Dan yang dibikin saya aneh Bu, di situ yang namanya uang itu berterbangan di atasnya bapak itu Bu. Apa benar yang kamu lihat? Kamu nggak salah lihat, kamu nggak salah lihat. Bener Bu. Dulu kita seperti apa sih Bu? Dulu kan kita kan orang miskin Bu. Bener apa enggak? Kita sekarang orang kaya loh Bu. Orang yang bisa dikatakan dihormati oleh orang lain. Kita apakah pernah atau mengalami memiliki rumah yang semewah ini? Dulu pernah apa enggak? Wah iya. Jangan-jangan ini ada kaitannya dengan bapak ini. Singkatnya, Edi ini menceritakan mengenai tentang ayahnya. Kemudian mereka berdua ini antara ibu dan anak mulai curhat. Dimana Bu, kalau misalkan kita cari orang pintar, siapa tahu bisa menyembuhkan pikirannya si putri. Takutnya si putri itu kenapa-napa. Tidak lama kemudian, akhirnya mulailah mencari orang ahli supranatural atau dukun yang pintar. Setelah mencari orang pintar, kemudian orang pintar itu sudah mengerti di situ tuh ada hal-hal yang mungkin berkaitan dengan gaib. Orang pintar itu nggak mau memasuki rumahnya Edi. Kalau misalkan pengen diobatin, anaknya harus dibawa ke sono. Nah singkat ceritanya, anaknya itu dibawa ke ahli supranatural itu, dan di situ diobatin. Setelah diobatin oleh ahli supranatural itu, menurut dukun itu katanya sudah sembuh karena sudah tidak melihat hal-hal yang seperti kemarin-kemarin. Akhirnya putri pulang dengan Edi dan ibunya. Setelah sampai di rumah, kemudian benar memang sudah sembuh. Udah mulai makan, semuanya sudah seperti dulu. Ya, seperti makanan biasa. Nah, ini mulai ada keanehan lagi. Dan setelah 15 hari dari rumahnya Mbak Dukun itu, si putri maksudnya, itu mulai ada keanehan. Justru malah sakitnya itu semakin lebih parah dari yang kemarin. Seharusnya sembuhnya itu selanjutnya jadi normal, tapi setelah diobati malah sakitnya itu makin parah. Tiba-tiba itu rambutnya itu mulai rontok sedikit sampai botak, nggak ada rambutnya belas. Itu mulai sakit-sakitan, katanya dibawa ke rumah sakit. Ada yang mengatakan kanker otak lah, inilah itulah. Ternyata mulai ada perubahan, dan semakin panjangnya bulan atau semakin panjangnya tahun, akhirnya mulai sembuh. Dan pada tahun 2015 ini berganti posisi. Yang dulunya itu harusnya itu putri yang akan dijadikan tumbal,
ternyata beda lagi ini ceritanya. Jadi bapaknya Edi ini di tahun 2015 ini mulai aneh, suka ngomong sendiri, kok mulai ada keanehan, akhirnya mulai jarang, tidak pernah mandi, mulai jorok, mulai aneh-aneh dan aneh. Akhirnya yang dimiliki oleh bapaknya Edi ini, yang dulunya punya harta kesana kemari, mulailah buat ngobatin bapaknya si Edi ini. Ada tanah sana kemari, sawah, ladang dijualin untuk ngobatin bapaknya, tidak sembuh. Ada mobil, ada mesin-mesin yang dulu dibeli untuk ngobatin bapaknya, sama sekali tidak sembuh, justru semakin parah dan semakin parah. Dan ternyata bapaknya Edi ini mulai stroke, dan mulai panjangnya waktu harta pun mulai terkuras, dan sisa itu hanya rumah satu-satunya sisanya itu. Dan karena daripada bapaknya itu tidak tertolong, akhirnya rumah tersebut dijual. Dan ternyata setelah sawah dijual, ladang pun dijual, rumah dijual, mobil dijual, bukannya sembuh, justru bapaknya Edi ini meninggal dunia. Disitulah Edi ini kayak orang kapok. Jadi dia itu bener-bener kapok. Jadi apabila mendengar kisah atau cerita mengenai bidang pesugihan itu, kayak seakan-akan itu ingat bapaknya. Jadi kelakuannya bapaknya ini, Edi ini tidak mau mengikuti apa yang dilakukan kayak gitu. Jadi bener-bener sangat ngeri. Yang dulu dilakukan bapaknya itu memang benar-benar tingkah yang tidak boleh ditiru atau tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Dan makanya Edi ini mengasih tahu atau mengirimkan sebuah cerita yang telah dialami bapaknya, agar orang lain itu tidak sampai melakukan seperti bapaknya Edi. Karena yang telah dialami Edi ini, meskipun kaya hanya sementara, menghabiskan seluruh hartanya hanya untuk mengobati orangnya, apa gunanya dan apa manfaatnya, itu menurut Edi. Nah, disitulah Edi mengirimkan kisah ceritanya dan kemudian dikirimkan ke saya. Nah, mungkin kurang lebih itu kisahnya itu kayak gitu. Nah, buat yang Edi, terima kasih banyak yang sudah mengirimkan kisah nyata yang telah dialami keluarganya. Semoga makin kedepannya itu semakin baik. Semoga amal kebaikan bapaknya Mas Edi semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya apabila ada salah kata atau kurang pas, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.